Selamat malam saudara, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang terangkum dalam Maluku Antar Nusa edisi hari ini Sabtu 21 Januari 2017. Maluku Antar Nusa malam ini akan kami isi dengan berbagai liputan, di antaranya 55 pemilik rumah dan lahan di negeri Rumah 3 menerima uang ganti rugi dari pemerintah Provinsi Maluku. 590 pejabat eselon 4 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dilantik kemarin. Itulah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa yang akan menghiasi Maluku Antar Nusa malam ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Henry Naloh, ini Maluku Antar Nusa selengkapnya. Masyarakat pemilik lahan di lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Desa Rumah 3 menerima pembayaran ganti rugi dari pemerintah Provinsi Maluku kemarin. Penyerahan biaya ganti rugi lahan masyarakat itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Syed Sahu Burua. Tercatat 55 orang penerima biaya ganti rugi lahan tanaman dan bangunan. Mereka adalah pemilik sah tanah dan bangunan serta tanaman di lokasi pembangunan RSUP. Penyerahan biaya ganti rugi dalam bentuk tabungan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Syed Sahu Burua kemarin. Wakil Gubernur Maluku mengatakan masyarakat Rumah 3 yang telah menyerahkan tanahnya untuk pembangunan RSUP merupakan investor. Mereka dinilai punya kepedulian terhadap pembangunan bidang kesehatan di daerah ini. Pemerintah Provinsi Maluku, kata Sahu Burua, akan berupaya menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat di daerah ini. Salah satunya adalah sarana kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Pusat yang terbesar di Indonesia. Melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah pelayanan kesehatan yang masih belum memadai di Maluku. Pembayaran ganti rugi lahan tanaman dan bangunan yang diterima masyarakat dalam bentuk tabungan ini bervariasi mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Komisi B DPRD Maluku mendesak pemerintah Provinsi Maluku segera mengamankan lokasi tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Desakan Komisi B tersebut menyusul munculnya kembali penambang liar di Gunung Botak. Dalam beberapa hari terakhir berkembang informasi jika penambang ilegal telah masuk kembali di Gunung Botak. Kehadiran para penambang ilegal menyusul penarikan kembali aparat keamanan dari kawasan itu. Atas informasi itu, Komisi B DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi agar bersikap tegas terhadap penambang ilegal di kawasan Gunung Botak. Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku Sudarmo mengatakan kawasan Gunung Botak selama ini telah dinyatakan tertutup terhadap kegiatan penambangan. Jika saat ini penambangan ilegal mulai muncul kembali, Sudarmo mengatakan pemerintah Provinsi Maluku harus segera bertindak sebelum terlambat. Komisi B sejak awal sudah punya sikap, ya. Di antaranya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten gitu kan menghentikan seluruh aktivitasnya. Dan itu sudah dalam bentuk rekomendasi. Tentu kaitannya dengan kalau sekarang itu ada penambang-penambang ilegal yang kembali lagi ke Gunung Botak, maka pihak eksekutif lah, ya, pemerintah dalam hal ini, baik itu pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga dengan aparatur keamanan yang ada di sana, yang harus mencegah agar jangan kemudian ini menarik kembali gitu kan penambang-penambang ilegal yang nantinya akan kembali ke sana, justru nanti pemerintah akan mengeluarkan kos yang lebih besar lagi. Sehingga kalau misalnya ada potensi-potensi penambang ilegal itu kembali, segera ditindak dengan tegas siapapun dia. Terkait dengan informasi penarikan aparat keamanan dari Gunung Botak, Sudarmo mengatakan pemerintah Provinsi Maluku dan aparat keamanan mesti segera berkoordinasi untuk mengamankan kembali kawasan Gunung Botak dari penambang ilegal. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan.
Setelah pengukuhan dan melantik pejabat eselon 1, 2, dan 3, Gubernur Maluku Said Assegaf juga melakukan hal yang sama terhadap pejabat eselon 4 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku kemarin. Sebanyak 590 jabatan pengawasan atau eselon 4 dikukuhkan dan dilantik oleh Gubernur. Penataan birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku tidak hanya pada eselon 1, 2, dan 3 saja. Namun eselon 4 atau jabatan pengawasan juga ikut dilakukan penataan. Sebanyak 590 jabatan pengawasan atau eselon 4 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dikukuhkan dan dilantik kemarin. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assegaf. Dalam amanatnya, Gubernur mengatakan pengukuhan dan pelantikan kali ini merupakan yang terbesar sepanjang penataan birokrasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku. Menurut Gubernur, jabatan pengawasan atau eselon 4 di lingkup pemerintah Provinsi Maluku sangat strategis. Begitu strategisnya jabatan pengawasan atau eselon 4, maka jabatan pengawasan yang dipercayakan kepada 590 orang tersebut hendaknya bisa dijalankan dengan terus melakukan perubahan dan inovasi. Gubernur sangat berharap jabatan pengawasan di lingkup pemerintah provinsi dapat melakukan terobosan dan melahirkan program kerja pembangunan bagi Maluku yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengajak seluruh pejabat eselon 4 yang baru dilantik untuk bersama-sama membawa perubahan bagi Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. 590 jabatan pengawasan atau eselon 4 yang dikukuhkan dan dilantik oleh Gubernur Maluku ini terdiri dari jabatan kepala bidang, kepala seksi, dan kepala subbagian pada SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi menyatakan Bank Indonesia berkomitmen mengembangkan sektor real secara berkelanjutan. Hal itu dilakukan Bank Indonesia dengan mendorong bank di daerah Maluku meningkatkan layanan jasa keuangan kepada masyarakat hingga pelosok desa. Indonesia Provinsi Maluku dimulai. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang selama ini merangkap jabatan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Andi Setio Biwado, menyerahkan jabatan kepada Bambang Pramasudi. Sertijab disaksikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi, Gubernur Maluku, dan Forkopimda. Bambang Pramasudi sebelumnya Kepala Divisi Asesmen Sektor Keuangan Departemen Surveillance Sistem Keuangan Bank Indonesia. Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku dijabat Wuryanto yang telah dilantik sebagai Kepala Bank Indonesia Kalimantan Tengah. Gubernur Maluku Said Assegaf berharap pimpinan Bank Indonesia yang baru dapat secara signifikan menggerakkan perekonomian dan masyarakat. Gubernur minta pimpinan Bank Indonesia segera membangun koordinasi serta kerjasama dengan berbagai mitra. Hal itu diperlukan guna merespon dan memecahkan berbagai persoalan serta tantangan guna mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara hakiki sesuai visi misi pemerintah daerah. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan Bank Indonesia berkomitmen mengembangkan sektor real secara berkelanjutan. Hal itu dilakukan Bank Indonesia dengan mendorong bank di daerah ini meningkatkan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dari kota hingga ke pelosok desa. Rosmaya Hadi minta Bambang Pramasudi tingkatkan pelayanan Bank Indonesia hingga wilayah perbatasan. Selain itu, BI juga berupaya mengembangkan klaster komoditas unggulan dan fasilitas pemberdayaan UMKM. Hamjatomia melaporkan. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Stikom Ambon mewisuda 95 lulusan dari berbagai program studi sarjana dan diploma 3 angkatan pertama tahun akademik 2016-2017. Wisuda sarjana tersebut dilaksanakan dalam rapat senat terbuka luar biasa dipimpin Ketua Stikom Ambon Lukman Saleh. Pada tahun akademik 2016-2017, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ambon mewisuda 95 sarjana dan diploma 3 angkatan pertama tahun akademik 2016-2017 dalam rapat senat terbuka luar biasa dipimpin Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ambon Lukman Saleh. Wisuda itu merupakan wisuda perdana sejak Stikom Ambon mendapatkan izin operasional pada pertengahan 2012 lalu. 95 lulusan ini menekuni 4 program studi.
yakni program studi teknik informatika 18 orang, program studi sistem informasi 37 orang, program studi manajemen informatika 27 orang, dan program studi komputerisasi 19 orang. Sementara yang lulus terbaik diberikan kepada 6 orang lulusan dengan nilai indeks kumulatif rata-rata di atas 3,80. Ketua Stikom Ambon, Lukman Salim mengatakan, Stikom Ambon berkomitmen menjadi yang terbaik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan edukatif yang selalu siap bersaing di era pasar kerja. Stikom Ambon selaku perguruan tinggi sangat mengutamakan mutu pendidikan. Dengan itu, kami di Stikom Ambon sangat berkomitmen menjaga kualitas. Terbukti di mana sebagian besar dari mahasiswa yang lulus pada angkatan ini telah mendapatkan pekerjaan, dan yang lebih terpenting lagi, mereka berkomitmen untuk terus melanjutkan mengikuti proses pembelajaran ke arah yang lebih maju ke depan. Saleh berharap kepada para lulusan untuk menjaga nama alma mater sehingga semakin diminati dan dihormati sebagai salah satu lembaga yang telah mampu mencetak sumber daya manusia yang siap pakai untuk membangun Maluku ke arah yang lebih baik. Saleh menyebut para lulusan ini sebagian besar telah terserap di dunia kerja. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku, Roy Halatu, mengatakan Stikom Ambon harus menjadi yang terdepan dalam menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menangkal setiap perubahan yang berpotensi merusak moral dan akhlak bangsa. Satu di antaranya adalah hoax di sosial media. Abu Sahbawa, Capta Maela melaporkan. 44 perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kopertis wilayah 12 Maluku Utara hingga awal tahun 2017 ini dinyatakan sehat. Ketua Kopertis wilayah 12 Maluku Utara, Sainuddin Notanubun menegaskan ke-44 perguruan tinggi swasta yang dinyatakan sehat termasuk Universitas Darussalam Ambon. Berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 21 November 2016, semua izin penyelenggaraan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi di Universitas Darussalam yang diakui adalah yang bernaung di bawah Yayasan Maluku. Ketua Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, Sainuddin Notanubun menegaskan, dengan dikeluarkannya keputusan Menristek Dikti tersebut, operasional Universitas Darussalam Ambon kini dinyatakan sehat di bawah kendali Rektor Farida Moni. Dengan keputusan Menristek Dikti itu, semua PTS sebanyak 44 yang berada di bawah kendali Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara dinyatakan sehat. Yayasan yang berhak mengelola pendidikan Universitas Darussalam adalah Yayasan Darussalam Maluku. Nah, itu berarti perguruan tinggi yang berjumlah 44 yang ada di Maluku dan Maluku Utara itu sudah sehat, dan itu adalah satu prestasi yang boleh dikatakan membanggakan. Kemudian dari sisi pengawasan, tentu kita mengawasi dari atmosfer akademi, penelitian dan pengabdian masyarakat itu makin hari makin meningkat, cukup signifikan ya. Dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat itu di tahun kemarin itu kita menyedot dana itu sekitar 450 juta, dan di tahun 2016 itu meningkat menjadi 600 juta lebih, dengan jumlah proposal yang berhasil itu ada sekitar 40 lebih. Nah, ini tetapi tentu kita tidak berpuas dengan kondisi itu, kita bekerja keras. Rektor Universitas Darussalam Ambon, Farida Moni menyatakan, pasca keputusan Menristek Dikti itu, aktivitas perkuliahan kini mulai normal. Hal ini karena seiring dengan keputusan tersebut, pangkalan data pendidikan tinggi di Universitas Darussalam Ambon juga telah dibuka sehingga memudahkan para mahasiswa memenuhi kelengkapan administrasi. Farida Moni menyebutkan, kini telah banyak mahasiswa yang melakukan aktivitas perkuliahan di kampus sementara di Jalan Waihakila, Puncakwara, Ambon. Ya, sesuai dengan SK Menteri Ristek Dikti nomor 491 bahwa
yayasan yang berhak untuk mengelola Universitas Darussalam Ambon adalah Yayasan Darussalam Maluku, ya, yang mana awalnya itu bernama Yayasan Darussalam, ya, tapi sudah diganti namanya menjadi Yayasan Darussalam Maluku dengan akta notaris tahun 2011 itu. Nah, pasca SK itu ya kami berupaya untuk konsolidasi dengan adik-adik mahasiswa dari seluruh kampus yang ada di bawah naungan Universitas Darussalam Ambon, baik yang di Wara, di Tulehu maupun di Mesohi. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini semuanya berjalan lancar. Dari Tulehu juga sudah hampir semua datang mendaftar di sini, verifikasi datanya. Dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang diwisuda pada saat PDPT atau PD Dikti non-aktif itu juga mereka harus melapor, karena sesuai hasil pertemuan tanggal 29 Desember kemarin, mereka ini harus kita verifikasi dan validasi datanya, dan kalau memang memenuhi syarat untuk diwisuda akan kami wisudakan dan memberikan ijazah. Oleh karena itu sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa yang sudah wisuda di Tulehu pada saat PD Dikti non-aktif itu harus segera melapor ke Wara agar kami bisa verifikasi dan validasi datanya, dan segera akan kami lakukan wisuda yang direncanakan insya Allah pada bulan April tahun 2017 ini. Bagi mahasiswa di kampus Tulehu maupun Mesohi, bila akan memenuhi kelengkapan administrasi, dapat mendatangi kampus sementara di Jalan Waikaila Puncak Wara, Ambon. Boy Nahrum, Caktamayela melaporkan. Kepala BPBD Maluku Farida Salampesi mengakui belum dapat menyediakan shelter atau lokasi penampungan bagi warga Rutah, Kabupaten Maluku Tengah untuk mengantisipasi bencana pergerakan tanah. BPBD Maluku baru bisa memberikan bantuan shelter setelah terjadi bencana. Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah saat ini diperhadapkan dengan ancaman bencana alam keretakan atau pergerakan tanah. Bencana ini diprediksi akibat keretakan tanah yang panjangnya hampir mencapai 100 meter. Keretakan tanah tersebut berdampak pada patahan yang bisa saja memicu bencana yang lebih besar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku, Farida Salampesi, menyatakan kemungkinan longsor dan keretakan bisa saja terjadi jika intensitas curah hujan tinggi. Tidak hanya itu, adanya gempa bumi dengan skala besar juga dapat berdampak pada pergerakan tanah maupun patahan. Salampesi mengakui BPBD telah menempatkan peralatan sistem peringatan dini EWS di lokasi pergerakan tanah Desa Rutah. Sementara antisipasi penyiapan shelter atau penampungan belum dilakukan. BPBD akan menyiapkan penampungan saat terjadi situasi darurat bencana di lokasi tersebut. Itu yang kalau lokasi resmi untuk shelter atau penampungan sementara sepertinya belum ya, tapi kebiasaan selama ini kalau ada kejadian bencana yang mengakibatkan pengungsian itu sudah pasti diungsikan, tapi tempatnya memang belum disiapkan secara permanen. Nah, biasanya itu kan ada diungsikan di tempat-tempat seperti rumah ibadah atau sekolah atau lapangan, baru kita bikin tenda, tapi untuk shelter, untuk penampungan sepertinya belum ada. Farida Salampesi menganjurkan agar warga Rutan mewaspadai kondisi hujan yang terjadi terus-menerus. Jika intensitas hujan tinggi, warga mesti meninggalkan kawasan itu. Pemantauan terhadap pergerakan tanah dilakukan oleh BPBD Maluku Tengah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan melibatkan warga setempat. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, berikut kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang kami rangkum dalam segmen Pilkada Serentak 2017. Angka pengangguran di Kota Ambon tercatat masih tinggi. Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami kenaikan. Dengan program pro rakyat di bidang ketenaga kerjaan, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya Samatu Konsina akan membuka lapangan kerja baru bagi warga Kota Ambon. Angka pengangguran di Kota Ambon terbilang masih cukup tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satu program dari calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlatukonsina adalah program pro rakyat di bidang ketenaga kerjaan. Program tersebut berupa pelatihan kerja bagi 5.000 pencari kerja di kota Ambon. Pasangan pantas berjanji jika terpilih akan membuat kebijakan strategi, berupaya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan lain adalah memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan sumber daya manusia berbasis potensi daerah. Dalam orasi politiknya di kawasan Benteng Atas, Air Salobar, Paulus Kastanya mengungkapkan, selain program pengentasan pengangguran, Pantas juga akan mengembangkan kawasan sentra ekonomi di setiap kecamatan di kota Ambon. Lembaga ekonomi serta kualitas usaha mikro kecil dan menengah menurut Kastanya harus dioptimalisasi. Bahkan pasangan Pantas berjanji akan mengembangkan wirausaha baru pada industri kreatif berbasis potensi lokal. Dengan demikian, masyarakat kota Ambon akan semakin sejahtera dan makmur. Kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlatukonsina di Benteng Atas, dihadiri ribuan warga yang berdiam di sana. Warga menyuarakan dukungan mereka dalam bentuk pernyataan sikap untuk memenangkan pasangan Pantas pada pencoblosan 15 Februari nanti. Warga yakin pasangan tersebut pantas untuk memimpin kota Ambon karena program-program mereka sangat berpihak kepada rakyat. Ongen Limba melaporkan. Kader Golkar Kota Ambon, Elito Suta menyatakan kaum perempuan merupakan salah satu kekuatan dalam mendukung pasangan Papa Risa Baru. Menurut Suta, kaum perempuan mampu memberi kontribusi besar dalam memenangkan pasangan nomor urut 1. Kaum perempuan menjadi mayoritas pada hampir setiap kegiatan kampanye terbatas yang dilakukan pasangan Papa Risa Baru. Hal ini menunjukkan kesetiaan kaum perempuan dalam komitmennya pada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Richard Wanapesi Syarif Adler. Kader Golkar Kota Ambon, Elito Suta menyampaikan hal itu dalam kampanye terbatas pasangan Papa Risa Baru di kawasan Kebun Cengkeh. Menurut Elito Suta, kaum perempuan tidak hanya berurusan dengan aktivitas di dapur, namun mereka juga punya komitmen berkontribusi dalam upaya memenangkan Papa Risa Baru. Menurut Suta, Papa Risa Baru tidak akan membeli suara rakyat. Ini bukan sebuah pembelajaran politik yang baik di tengah kondisi rakyat yang sudah cukup cerdas menentukan pilihannya. Dalam kegiatan kampanye ini, calon wali kota Ambon Richard Wanapesi tidak sempat hadir bersama warga setempat. Richard Wanapesi justru melakukan komunikasi dan orasi politik melalui fasilitas video conference. Calon wali kota petana itu berharap warga perapatan Kebun Cengkeh dapat mengawal kemenangan Papa Risa Baru yang juga akan menjadi kemenangan rakyat kota Ambon. Nakilatu Saule Sarles Polaman melaporkan. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Sosial tahun ini akan memberdayakan komunitas adat terpencil di daerah ini. Program itu meliputi pembangunan infrastruktur dasar milik komunitas adat terpencil di 2 kabupaten. 2 kabupaten di Maluku yang mendapatkan program pemberdayaan komunitas adat terpencil dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Sosial Maluku, adalah Kabupaten Kepulauan Aru dan Buru. Di Kabupaten Aru ada 77 kepala keluarga adat terpencil yang akan diberdayakan, sementara di Buru sebanyak 70 kepala keluarga. Program pemberdayaan yang akan dilakukan di 2 kabupaten itu difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa rumah. Kepala Dinas Sosial Maluku Sartono Pining mengatakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Aru dan Buru tahun 2017 merupakan program prioritas Dinas Sosial Maluku. Anggaran bagi program tersebut berasal dari APBD dan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Khusus program komunitas adat terpencil yang kita prioritaskan di tahun 2017 ini ada di 2 wilayah, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, ya. Kabupaten Kepulauan Aru dan kemudian di Pulau Buru, ya, di Pulau Buru. Kalau di Kabupaten Kepulauan Aru itu ada di Desa Jelia, ya, kira-kira ada sekitar 76 sampai 77 kepala keluarga.
Nah, tapi khusus untuk Desa Jelia ini, sebelum kita berproses untuk pelaksanaan, mungkin terlebih dulu kita tetap melaksanakan proses ini sesuai mekanisme yang berlaku, dan kemudian siapa yang kita anggap dia memenuhi syarat, mungkin kita lebih dulu menyuruh atau meminta dia untuk melakukan survei tentang kesanggupan dia melaksanakannya. Kenapa? Karena kita kemarin punya estimasi perencanaan itu, dia punya biaya untuk per KK itu bisa sekitar 67 juta. Tapi ternyata oleh kementerian dia hanya bisa penuhi sekitar 51 juta. Sedangkan khusus untuk Pulau Buru itu ada sekitar 70 kepala keluarga, ya. Nah, itu dengan indeks per KK itu ada sekitar 49 juta. Selain melaksanakan program pemberdayaan kelompok komunitas adat terpencil, Dinas Sosial Maluku pada tahun ini juga memiliki 2 program prioritas lainnya, masing-masing Keluarga Harapan dan pembentukan kelompok usaha bersama. Sejumlah kegiatan itu akan dititikberatkan pada upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus dari program Nawacita pemerintah pusat. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Ratusan anak mengikuti festival Kataloka yang digelar sebagai upaya melestarikan adat dan budaya negeri Kataloka Seram bagian timur. Salah satunya adalah pawai mengiringi replika bendera kerajaan Kataloka dan bendera kapitan. Ratusan anak di Kecamatan Pulau Gorom mengikuti Festival Budaya Kataloka yang digelar akhir Desember lalu. Pelaksanaan festival itu bertujuan melestarikan budaya dan adat masyarakat setempat dari gerusan arus globalisasi. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam festival itu, diantaranya karnaval tarian adat mengiringi pawai dengan replika bendera kerajaan Kataloka, bendera negeri Kataloka, dan bendera kapitan. Festival tersebut juga diramaikan dengan beragam tarian adat tentang peradaban masyarakat setempat seperti tari Bongkurei dan tari Kelimbata. Festival Kataloka akhir 2016 lalu merupakan yang kedua kalinya digelar setelah tahun 2015. Kataloka dan ini kami terinspirasi dari insya Allah kami akan lakukan dari event-event yang besar, event-event yang tidak hanya pada tingkat kabupaten tapi tingkat nasional maupun Tokoh masyarakat negeri Kataloka Ansar Watimena mengatakan, Festival Kataloka digelar untuk mengangkat semua potensi seni, adat dan budaya Gorom. Melalui festival ini diharapkan budaya setempat terus dilestarikan oleh generasi muda. Itu untuk mengangkat dan menggali kembali serta melestarikan budaya-budaya Goron Riung, ya, bukan saja Kataloka tapi Goron Riung. Untuk ke depan ini kepada anak cucu itu bisa mengerti, memahami tentang budaya. Tahun depan diharapkan penyelenggaraan festival ini lebih meriah dibanding tahun ini. Dari Gorom, Seram bagian timur, Mansur Boinawu melaporkan. Rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional di Kota Ambon mulai digelar. Salah satunya adalah latihan kepemimpinan bagi siswa SLTA Sekota Ambon yang dilaksanakan Bapeda Maluku Sabtu pagi. Heri Margono dan Bapak Wicaksono yang kami hormati. Sebanyak 500 siswa SMK dan SMA di Kota Ambon mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan Bapeda Maluku Sabtu pagi. Pelatihan kepemimpinan yang dilakukan itu merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang akan digelar di Kota Ambon 9 Februari mendatang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter kepemimpinan generasi muda Maluku yang memiliki daya saing dan unggul. Saat membuka kegiatan ini, Kepala Bapeda Maluku Antonius Sihaloho mengatakan sejak dahulu generasi muda Maluku telah mengukir prestasi di berbagai bidang. Fakta ini telah mendorong pemerintah Provinsi Maluku untuk memanfaatkan peringatan Hari Pers Nasional tahun ini yang akan dilaksanakan di Kota Ambon dengan menyiapkan generasi muda lewat pelatihan kepemimpinan. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda Maluku memiliki budi pekerti dan kepribadian luhur serta menjadi generasi muda yang unggul dan gemilang. Sementara itu, Wakil Ketua PBI Pusat Nurjaman Mokhtar mengatakan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Pers Nasional baru pertama kali dilakukan di Kota Ambon.
Melalui kegiatan ini, PWI Pusat berkeinginan memajukan generasi muda Maluku dalam berbagai sektor pembangunan. Pada pelatihan kepemimpinan ini, Bapeda Maluku bersama PWI Pusat menghadirkan motivator wirausaha nasional Heri Margono dan Wijaksono, pengusaha ikan nasional, sebagai pembicara. Kehadiran kedua pembicara itu mendapat sambutan antusias dari 500 siswa SMK SMA sekota Ambon yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Frida Raiman, Hamjatumia melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku tahun ini mendapatkan bantuan tenaga listrik tenaga surya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Bantuan tersebut direncanakan akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan HPN di Ambon 9 Februari mendatang. Provinsi Maluku bersama 5 provinsi lainnya di Indonesia tahun ini mendapatkan bantuan listrik tenaga surya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi rumah-rumah yang belum memiliki listrik. Direncanakan bantuan listrik tenaga surya bagi Maluku akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional di Ambon pada tanggal 9 Februari mendatang. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Ansegap. Menurut Gubernur, saat ini di Maluku terdapat 400 lebih desa yang belum teraliri listrik. Bantuan listrik tenaga surya dari Kementerian SDM diharapkan bisa mengurangi jumlah desa di Maluku yang belum teraliri listrik. Ada bantuan dari cuma untuk 6 provinsi, ya salah satu kita, ya untuk listrik tenaga surya. Dia cukup murah untuk rumah-rumah yang belum punya listrik. Nah, saya minta kepala dinas inventarisir, dan kemarin juga diupayakan mudah-mudahan kalau Presiden datang di Hari Pers Nasional, salah satu agendanya itu penyerahan lampu itu kepada ya mungkin 5-6 desa. Kepala desa kita undang untuk menerima secara simbolis. Terkait dengan bantuan kapal pembangkit listrik bagi Maluku, Gubernur mengatakan situasi politik yang terjadi di Turki saat ini telah menyebabkan penundaan pengiriman kapal tersebut. Kendati mengalami penundaan pengiriman kapal pembangkit listrik dari Turki, namun kebutuhan listrik bagi masyarakat Maluku saat ini dalam kondisi cukup. Frida Raiman, Hamzah melaporkan.